Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan atau malam. Kembali saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Koin seringkali diproduksi dengan desain yang sangat menawan, menampilkan seni dan kerajinan yang luar biasa. Banyak koin klasik menampilkan ukiran yang rumit dan detail artistik yang mencerminkan estetika zaman mereka, dan koin adalah salah satu bentuk seni yang dapat dimiliki. Di sisi lain, mengoleksi koin adalah cara untuk menghargai keindahan dan kreativitas manusia dalam menciptakan barang-barang yang tidak hanya fungsional tetapi juga berharga secara artistik. Pada perkembangannya, mengoleksi koin-koin tidak hanya terbatas pada koin dengan cetakan yang baik saja, akan tetapi koin yang disebut dengan istilah error atau cacat cetakan pun tentu berkali lipat lebih menarik dan menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkannya. Hal ini tidak terlepas dari keunikan serta ada sesuatu yang membuatnya berbeda atau unik dari koin sejenis kebanyakan. Selain itu, mengoleksi koin-koin error alias cacat mati bisa menjadi inspirasi koleksi dalam mengumpulkan koin-koin unik yang tidak biasa. Seiring berjalannya waktu, para kolektor seringkali menemukan koin error atau cacat di antara sekian banyak koleksi mereka. Menemukan koin error cacat cetakan tidaklah mudah, konon persentasenya adalah 1:1000. Mendapatkannya pun sama saja. Seorang kolektor tidak sedikit yang menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan koin error cacat cetakan. Pada kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk melihat berbagai jenis koin-koin error cacat cetakan, dari tahun emisi termuda, hingga yang telah berusia 150 tahun. Dari dalam negeri hingga luar negeri. Semua koin error ini adalah koleksi saya pribadi yang telah dikumpulkan sejak sekian lama. Oke. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, adalah koleksi tahun termuda dari negara kita sendiri. Di sini saya memiliki dua keping koin Rp1.000 2016 bergambar Gusti Ketutpuja, terbuat dari bahan baja berlapis nickel plate steel. Memiliki berat 45 gram, diameter 24,1 mm dengan ketebalan 1,45 mm. Terdiri hanya 1 tahun emisi cetakan saja, yaitu 2016. Koin pertama, perhatikan sisi depan koin ini, pada 2 angka 0 terakhir terlihat tertutupi oleh lapisan nikel. Meskipun inskripsi 1000-nya masih terlihat, namun tidak bisa dielakkan bahwa error atau cacat pada koin ini sangat jelas terlihat. Sisi belakang koin yang bergambar Gusti Ketutpuja juga tidak luput dari error cacat, namun letak cacat errornya pada lambang Garuda Pancasila terutama di bagian ekor dan sayap. Pada koin kedua, error atau cacatnya terletak di angka 1, angka 0 pertama, angka 0 kedua dan angka 0 ketiga, jadi perhatikan dengan seksama bagian muka dari koin ini. Di sisi sebaliknya, kita akan melihat error berada di bagian rambut sang pahlawan, Gusti Ketutpuja, juga di bagian kerah baju dan dasi, yang juga menutupi sedikit tulisan nama Gusti Ketutpuja. Koin error cacat cetakan yang kedua adalah Rp1.000 tahun 2010 yang bergambar angklung. Sama seperti yang sebelumnya, koin ini juga hanya terdiri dari 1 tahun emisi cetakan yaitu 2010. Untuk koin ini saya mengoleksi 16 keping. Semuanya error cacat dari yang berupa benjolan kecil yang membuat artistik, hingga tingkat yang ekstrim. Untuk koin ini, saya tidak akan banyak mendeskripsikan. Biarkan visual yang akan memperlihatkan kepada kawan-kawan channel Money Coin. Jadi, silakan simak dan perhatikan satu demi satu koin error Rp1.000 2010 angklung berlatar gedung sate. Sekedar informasi tambahan, koin ini dibuat dari bahan baja berlapis nikel, di mana belang koinnya dibuat oleh Royal Canadian Mint, Kanada. Dicetak sebanyak 719 juta keping, memiliki berat 4,5 gram, diameter 24,15 mm dan ketebalan 1,6 mm. Koin error adalah koin yang diproduksi dengan cacat atau ketidaksempurnaan saat proses produksi di minting atau percetakan uang. Cacat ini bisa terjadi karena berbagai alasan teknis yang berkaitan dengan mesin pencetak koin, bahan yang digunakan, atau kesalahan manusia dalam proses produksi. Koin error dapat mencakup berbagai jenis cacat, mulai dari goresan yang tidak seharusnya ada, ketidaksempurnaan pada gambar atau tulisan, hingga kesalahan dalam penempatan desain pada kedua sisi koin. Salah satu alasan utama mengapa koin error sangat diminati oleh kolektor adalah kelangkaannya. Koin error biasanya terjadi karena adanya cacat pada mesin atau kesalahan dalam proses produksi, yang berarti koin-koin tersebut tidak diproduksi secara massal. Sebagai hasilnya, koin-koin ini menjadi barang langka yang sangat dicari oleh kolektor. Kelangkaan inilah yang memberikan nilai tambah pada koin error, karena semakin sedikit jumlah koin error yang beredar, semakin tinggi permintaan di kalangan kolektor. Keunikan juga menjadi faktor yang memperkuat daya tarik koin error. Setiap koin error memiliki ciri khas atau cacat yang berbeda,
yang membuatnya menjadi koleksi yang istimewa dan sulit ditemukan pada koin-koin lainnya. Bagi banyak kolektor, memiliki koin dengan cacat produksi tertentu menjadi suatu pencapaian dalam koleksi mereka. Dalam dunia numismatik, koin error sering dianggap sebagai item yang menarik dan bernilai tinggi. Koin error bukan hanya sekadar barang langka, tetapi juga bisa memberikan wawasan tentang sejarah dan perkembangan teknologi produksi koin. Koin error mencerminkan kesalahan dalam proses produksi yang terjadi pada waktu tertentu dan seringkali berhubungan dengan perubahan teknologi atau metode pencetakan koin. Selain itu, koin error juga memberikan kesempatan bagi kolektor untuk menambah pengetahuan mereka mengenai jenis cacat yang bisa terjadi selama proses pembuatan koin. Mengoleksi koin error memberikan dimensi tambahan dalam memahami sejarah uang, serta perkembangan pencetakan koin yang lebih canggih dari waktu ke waktu. Bagi sebagian kolektor, koin error juga dilihat sebagai investasi jangka panjang. Kelangkaan dan permintaan yang tinggi terhadap koin error membuatnya memiliki potensi nilai yang sangat tinggi di masa depan. Seiring dengan berjalannya waktu, koin error yang semakin langka dan sukar ditemukan, seperti yang terjadi pada koin-koin error tertentu dari periode tertentu, dapat meningkat nilainya. Ini menjadikan koin error sebagai salah satu jenis koleksi yang bisa memberikan keuntungan investasi. Banyak kolektor koin memiliki fokus atau tema tertentu dalam koleksi mereka, seperti koin dari negara atau periode tertentu. Namun, kolektor yang lebih berpengalaman seringkali mencari koin error sebagai tambahan khusus untuk koleksi mereka. Koin error memberikan variasi dan dimensi baru dalam koleksi mereka, menambah nilai dan keistimewaan pada koleksi yang ada. Koin dengan kesalahan atau cacat pada desain bisa menjadi highlight atau item unggulan dalam koleksi seorang numismatik. Koin error seringkali memiliki daya tarik visual yang kuat bagi kolektor. Cacat atau ketidaksempurnaan pada koin, seperti desain yang terdistorsi atau warna yang berbeda, membuat koin tersebut lebih menonjol. Beberapa kolektor lebih tertarik pada bentuk atau cacat yang terjadi pada koin karena alasan estetika. Misalnya, double strike dapat menciptakan efek visual yang menarik, di mana desain koin tampak berlapis atau terdistorsi dengan cara yang unik. Meskipun cacat tersebut adalah hasil dari kesalahan, justru hal ini yang menambah keindahan dan keistimewaan bagi sebagian kolektor. Selanjutnya yang ketiga ada koin error cacat cetakan Rp100 emisi 1997 bergambar karapan sapi. Siapa yang tidak kenal dengan kain ini? Silakan tulis di kolom komentar. Uang koin ini terbuat dari bahan aluminium perunggu, dengan berat 4,13 gram, diameter 22 mm dan ketebalan 1,6 mm. Terdiri dari 8 tahun emisi cetakan, 1991, 1998 dengan satu proof yaitu tahun 1995. Di antara ratusan keping koin dari semua tahun emisi yang ada, saya menemukan satu keping koin error yaitu ada pada tahun emisi 1997. Error yang nyaris tidak kelihatan, namun jika diamati secara seksama akan terlihat bahwa angka 7-nya tidak tercetak secara sempurna. Angka 7 pada koin ini terlihat hilang sebagian batang pada angka 7-nya. Sedangkan sisa sedikit batangnya masih bisa terlihat jelas, demikian juga bagian atas dari angka 7 tersebut. Koin ini saya temukan di antara ratusan keping koleksi koin karapan sapi milik saya. Setelah saya amati satu demi satu, ternyata ada satu keping yang error. Apa pendapat kawan-kawan semua tentang error angka 7 pada koin Rp100 1997 karapan sapi ini? Silakan tulis di kolom komentar. Koin error cacat cetakan yang keempat, dari Malaysia, tepatnya pada pecahan 20 sen 1981 bergambar gedung parlemen Malaysia. Di mana letak error cacatnya? Bagi kawan-kawan yang juga mengoleksi koin Malaysia ini, mungkin sekalian bisa cross-check. Koin ini didesain atau ngraver oleh Geoffrey Coley. Pada setiap koin ini selalu dibubuhi marker inisial nama sang ngraver yaitu huruf GC namun faktanya tidak ada marker yang dimaksud. Sementara, di koin lainnya, dengan pecahan dan tahun emisi yang sama, ada bubuhan marker huruf GC di koin ini, tidak ada marker yang dimaksud. Jadi error koin ini adalah tidak memiliki marker inisial nama sang ngraver GC. Perhatikan baik-baik. Jelas tidak ada bukan? Review dan detail pembahasan khusus koin error 20 sen 1981 gedung parlemen Malaysia bisa kalian simak di konten sebelumnya. Link telah disematkan di deskripsi. Koin error yang kelima datang dari pecahan Rp100 1973 tebal bergambar rumah gadang. Ya, tidak ada yang tidak kenal dengan koin legendaris ini. Hanya ada satu emisi saja yaitu 1973,
Para kolektor pun banyak yang mengulas, membahas koin ini di platform YouTube. Terbuat dari bahan koper nikel, memiliki berat 9,72 gram, diameter 28,5 mm serta ketebalan 1,7 mm. Dicetak sebanyak 252.868.000 keping. Ini adalah satu dari beberapa puluh keping koin yang saya temukan error alias cacat. Simak baik-baik letak atau posisi errornya dan bandingkan dengan koin sebelahnya. Atau kawan-kawan juga bisa membandingkan dengan punya kalian. Rumah gadang yang seharusnya tercetak sempurna. Di sini, terlihat seperti inkuse atau seperti terbenam ke dalam. Bentuknya pun cukup besar. Hingga bisa terlihat dengan cukup jelas, meski koin tidak dilihat dekat mata. Nah, mari kita lakukan pembesar untuk melihat detail error koin ini. Jadi, apa pendapat kawan-kawan tentang koin yang satu ini? Senang bisa mengetahuinya di kolom komentar. Yang keenam sekaligus koleksi koin error milik saya yang terakhir adalah satu gulden 1860 Raja Willem III, dari Belanda. Koin ini terbilang langka dan bernilai cukup mahal bahkan dalam kondisi tidak error atau cacat sekalipun. Jadi, bisa dibayangkan nilainya yang bisa berkali lipat jika kita mengoleksi koin ini yang error cacat. Faktanya, koin saya ini pernah ditawar hingga 2 juta rupiah pada beberapa minggu lalu. Biar tidak membuat pengulangan narasi dan visual yang akan membuat konten ini bertambah panjang, link review numismatik, serta panduan harga koin 1 gulden 1860 ini bisa kalian temukan di deskripsi. Pada bagian koin yang menampilkan potret wajah Raja Willem III, ada 2 buah error berupa kelebihan bahan atau apalah namanya. Satu terletak di kening sang raja, sedangkan yang kedua terletak di bawah telinga sang raja. Kalian punya koin kuno ini? Silakan bandingkan dengan milik saya ini. Yang lebih ekstrim adalah sisi sebaliknya. Saya kesukaran untuk mendeskripsikan error ini, jadi mari kita lihat bersama-sama. Coba bandingkan dengan milik kawan-kawan sekalian. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di bawah. Dan inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, kritik dan atau saran, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.